Perjalanan ini dimulai di lingkungan kampus Universitas Padjadjaran. Dengan persiapan yang matang, tim Bravo menyiapkan logistik, menyusun program, serta memastikan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya. Kami menyiapkan paket sembako, peralatan medis, dan perlengkapan edukasi. Namun lebih dari itu, kami menyiapkan empati, kesabaran, dan komitmen untuk benar-benar hadir bagi masyarakat. Karena menjadi relawan bukan hanya tentang datang membawa bantuan, tetapi tentang datang dengan hati. Perjalanan tim Bravo Universitas Padjadjaran menuju Aceh Tengah dimulai dari Jatinangor, Jawa Barat. Dari kampus tim bergerak menuju Jakarta, melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Merak, dan menyeberang menuju Bakauheni, Lampung. Memasuki Pulau Sumatera, perjalanan panjang pun dimulai. Tim melintasi Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, hingga Sumatera Utara. Kilometer demi kilometer ditempuh dengan penuh ketekunan, membawa amanah kemanusiaan yang harus sampai ke tujuan. Sebelum memasuki wilayah desa kami melakukan koordinasi di Gor Konitakengon. Kondisi perjalanan semakin menantang. Banyak ruas jalan mengalami kerusakan akibat longsor, beberapa akses tertutup material tanah, bahkan terdapat jembatan yang rusak dan tidak dapat dilalui kendaraan. Tim akhirnya hanya dapat mencapai area hingga sebuah jembatan pada malam hari. Kendaraan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan menuju desa. Dengan kondisi tersebut, tim memutuskan untuk tetap melanjutkan langkah. Logistik dibawa secara manual, dan anggota tim berjalan kaki melewati jembatan sungai demi memastikan bantuan tetap sampai kepada masyarakat. Perjalanan menuju Aceh Tengah menjadi pengalaman yang penuh tantangan, namun juga memperkuat komitmen bahwa dalam misi kemanusiaan, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, melainkan alasan untuk terus melangkah. Tim Bravo Universitas Padjadjaran akhirnya tiba di wilayah Desa Jaman, Desa Raja Payung, Desa Kutereje, dan Desa Delung Sekinel, Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Namun kehadiran di desa bukan berarti seluruh tantangan telah usai. Sebagian lokasi pengungsian dan posko bantuan berada di area yang terpisah oleh aliran sungai. Untuk menjangkau masyarakat yang terdampak di titik-titik tersebut, tim kembali dihadapkan pada keterbatasan akses. Jembatan yang tersedia berada dalam kondisi ekstrim, dengan struktur yang sederhana dan tingkat keamanan yang terbatas. Setiap langkah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, terutama saat membawa logistik bantuan. Paket sembako, perlengkapan medis, dan kebutuhan kegiatan dibawa secara manual, menyusuri jalur sempit dan menyeberangi jembatan di atas aliran sungai demi memastikan bantuan benar-benar sampai ke setiap posko. Air yang tersedia di lokasi belum layak digunakan, oleh karena itu kami membawa filter air untuk membantu masyarakat memperoleh air yang lebih bersih dan aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi medan yang sulit, risiko perjalanan, serta kelelahan fisik menjadi tantangan nyata. Namun komitmen untuk menjangkau seluruh masyarakat terdampak menjadi alasan utama tim untuk terus melanjutkan langkah. Bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga luka psikologis, terutama bagi anak-anak. Melalui kegiatan trauma healing, tim Bravo menghadirkan ruang yang aman dan hangat. Anak-anak diajak bermain, menggambar, bercerita, dan tertawa bersama. Di setiap tawa kecil yang kembali terdengar, kami belajar bahwa pemulihan tidak selalu tentang bantuan besar. Kadang, cukup dengan kehadiran, perhatian, dan kasih sayang. Selain pendampingan psikososial, tim Bravo juga memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan meliputi medical check-up, pemeriksaan GCU, gula darah, kolesterol, dan asam urat, serta konsultasi kesehatan secara langsung. Masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memahami kondisi kesehatannya dan memperoleh edukasi tentang pola hidup sehat. Bagi kami,
Kesehatan adalah bagian penting dari proses pemulihan. Karena masyarakat yang sehat adalah fondasi bagi bangkitnya sebuah komunitas. Kami adalah tim Bravo Universitas Pajajaran. Kami datang sebagai relawan. Namun kami pulang membawa pelajaran tentang kemanusiaan yang jauh lebih besar. Dan kami percaya, sekecil apapun kontribusi, akan selalu berarti ketika dilakukan dengan tulus.